Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Anugrah Akbar SIKOM dengan nomor UKG 20200024195, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Lukmanul Hakim Bangkinang dengan materi rantai makanan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustaz semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi ya? Alhamdulillah ya, semoga Ustaz semuanya senantiasa berada di dalam perlindungan dan juga penjagaan Allah Ta'ala, serta kita diberikan nikmat sehat yang banyak pada hari ini ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Baiklah, ada yang tidak hadir ya Ustaz? Tidak. Hadir semua ya? Tidak. Insya Allah hadir semua ya, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Ustaz ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, berdoa dimulai. Sebelum itu ya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita ya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu ya lagu wajib ya, yakni lagu nasional Hari Merdeka. Boleh Anda Ustaz berdiri semua? Ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus ya. Siap? Siap. Mulai dalam hitungan 3, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Semangat ya, harus semangat kita ya Ustaz ya. Tapi Ustaz, semangat selalu insya Allah ya dalam belajar ya. Iya, iya ya. Insya Allah ya. Nah, masih ingat ya anak Ustaz pelajaran kita sebelumnya? Iya, alhamdulillah. Apa itu pelajaran kita sebelumnya? Mengenai bunyi ya, mengenal bunyi ya. Nah, apa itu dari mana maksud saya? Dari mana sumber bunyi? Oh, getaran ya, getaran ya. Yang merambat melalui medium, ya benar ya. Sumber bunyi adalah getaran ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu bunyi? Ayo, apa itu bunyi? Getaran ya, getaran ya, getaran yang menghasilkan suara ya Ustaz ya. Nah, getaran yang menghasilkan suara. Ada yang bisa bacakan tujuan pembelajaran kita? Silakan dibacakan anak Ustaz, kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran. Ikuti Ustaz, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat merancang sebuah model rantai makanan sederhana pada ekosistem pilihan secara logis. Yang ketiga, peserta didik dapat menciptakan diorama rantai makanan. Tambah semangat kita, mari kita sedikit ya menyanyikan lagu rantai makanan. Ya Ustaz? Siap? Bisa ya insyaallah ya? Ya. Mari kita mulai. Ya, 1, 2, 3 sampai berdiri boleh? Ayo mulai. Baiklah, terima kasih Ustaz. Semangat! Mari memperkenalkan dulu kembali. Ya, selanjutnya kita akan ya melihat ya. Ya. Kalian perhatikan ya.
Baik. Aku gigi seekor kambing. Aku akan mengajak kalian melihat hewan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antara sang individu untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Butuh makan ya. Kita semua butuh makan. Sama seperti Dan kemudian membentuk rantai makanan. warna jagung kelihatan dimakan sama tikus. Lanjut. Setiap makhluk hidup Matahari menyuplai energi ke tumbuhan melalui fotosintesis. Masya Allah ya. Jadi makanan itu ya. Jadi makanan atau tumbuhan Ustaz itu bisa membuat makanan sendiri melalui apa? Melalui fotosintesis. Itu ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumbuhan itu ya berbentuk daun ya. Di dalam daun itulah dia melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Nah, yang kita lihat di depan ya. Ini ya energi ketumbuhan tadi melalui fotosintesis. Lalu tumbuhan dimakan oleh apa? Herbivora ya. Dan herbivora kemudian dimakan lagi oleh elang. Elang ini apa bentuknya? Karnivora ya Ustaz ya. Elang ini bentuknya karnivora. Nah, jika salah satu elang menghilang, dampaknya pada rantai makanan bisa bervariasi ya. Mungkin populasi mangsa elang jadi meningkat ya. Sementara populasi herbivora atau hewan lain yang menjadi mangsa elang akan menurun, berkurang dia ya apabila populasi itu hilang ya, dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Jadi anak saja begitulah proses terjadinya rantai makanan ya. Ya, dimakan dan dimakan Mas Ustaz ya. Jadi ada proses makan dan dimakan. Nah, para ilmuwan cilik, pernahkah kalian berpikir mengapa rumput bisa tumbuh sendiri? Ayo, ada nggak kepikiran kok bisa rumput itu tumbuh sendiri ya? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, kok bisa ya rumput itu tumbuh sendiri? Kemudian setelah kita ya bersihkan, tumbuh lagi dia. Itu apa itu? Ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah Ustaz, saatnya kita akan membuat ya praktek atau diorama. Nah, kalian akan menjadi arsitek ya, arsitek dalam pembuatan diorama ya. Insyaallah kita akan mulai sekarang juga. Nah, ini Ustaz sudah sediakan ya bahan-bahannya. Kalau untuk di tim sini kita akan kasih ini adalah ekosistem hutan ya Ustaz ya. Kemudian di kelompok sini adalah ekosistem laut warna biru lah ya, cocoknya warna biru ya. Hutan tadi warna hijau atau kuning bagus? Hijau, yeah. Nah, yang selanjutnya kita ya, iya, ya kemudian ekosistem selanjutnya adalah biru. Nah, kenapa yang dua ini nanti ya kalian potong ya. Ya Ustaz bantu potong ya, kalian nanti bantu menempelkan ya. Potong nanti kita tempel ya. Ini kan dia ada dua, yang satu di atas, satunya kita letak di bawah ya. Ini caranya insya Allah cukup dan muat ya. Sebentar Ustaz ambil alasannya. Ya, oke, lem ada ya, ini ada.
Oke. Oh ya, sebelah sini nggak kebagian. Kebagian lah ya. 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 Ya nanti ini ya ditempel di atas yang satunya di bawahnya. Lem ya. Oke. Bisa? Nanti kita buat dulu baru kita potong lemnya. Ada yang ya? Boleh. Bisa dibuka. Lem bagus. Ini yang bagusnya. Nah, ini lemnya. Oke. Tekan sambil usah bantu untuk memotongnya. Sudah. Oh, ini juga rantai makanan ekosistem laut sudah tertempel dengan baik, ya. Sedang dirapikan, ya benar, masya Allah. Seperti puzzle ya, kita seperti puzzle mencocokkan, menghubungkan, ya, sesuai dengan apa? Dan makanannya. Ini siapa mau makan siapa? Ya. Oke. Dan ya, insya Allah bisa semua ya. Timnya 1, 2, boleh. Yang penting fokus, ya, jangan tergesa-gesa. Karena kita yang sudah boleh kita presentasikan terlebih dahulu. Ayo, timnya Syasha Korea, tim ekosistem dari hutan dan juga ada selain hutan ada apa? Sungai. Yuk, boleh berdiri di depannya. Mari, silakan untuk mempresentasikan. Bareng-bareng berdepan. Ya. Salam, ya. Nah, ya. Baiklah, kita akan melihat presentasi dari timnya Syasha Koriro ya. Dibesarkan suaranya, maksudnya dibesarkan suaranya, ya. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon perhatiannya teman-teman juga ya. Kuatkan suaranya ya. Jangan tuh. Konsumen adalah hewan yang memakan produsen. Konsumen satu seperti yang ada di Indonesia atau hewan lain. Konsumen akan buah seperti ular dan setan. Pengurai adalah organisme masih dapat dan berdiri yang mengurai sisa-sisa organisme mati, mengembalikan kondisi ke dalam tanah. Energi dalam diorama rantai makanan ekosistem hutan mengalir dimulai dari produsen tumbuhan yang menggunakan energi matahari untuk fotosintesis. Energi ini kemudian berpindah ke konsumen primer, herbivora, saat mereka memakan tumbuhan, lalu ke konsumen sekunder, karnivora atau omnivora yang memakan herbivora, dan seterusnya ke konsumen karnivora lebih besar. Hai, masya Allah, kita beri aplaus dulu, boleh tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, masya Allah, terbaik kelompok 1 ya. Alhamdulillah tadi sudah memaparkan, sudah memberikan ini ya hasil karyanya dan juga penjelasannya dengan baik ya. Berarti mereka sudah mengerti ya tentang rantai makanan ya. Dan hasil dari diorama yang dibuat juga masya Allah luar biasa ya. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan. Masya Allah. Baiklah, silakan duduk kelompok 1 ya. Sekarang kita akan ya
melihat dari kelompok 2 hasilnya. Silakan kelompok 2. Ayo, mari. Kita simak baik-baik ya. Suaranya dibesarkan ya Ustaz biar tetap semangat dalam belajar. Oke. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Masya Allah. Ya ternyata sudah selesai. Baiklah, ya kita kasih terus ya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Ustaz lihat dulu. Masya Allah ya. Terbaik ya. Karena kita bisa lihat ini sangat-sangat mantap sekali ya. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ya, dioramanya pas sekali. Baiklah, silakan duduk Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Dan kita akan lihat kelompok 3 hasil dari belajar. Silakan boleh maju. Nah, ya, silakan. Teman-teman dari kelompok 3 suaranya dibuatkan ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Mohon perhatiannya teman-teman. Terima kasih. Ya. Di ekosistem gurun, produsen utama adalah tumbuhan gurun seperti kaktus dan rumput. Konsumen terdiri dari herbivora, kelinci, serangga, hingga karnivora, omnivora, ular, kadal, elang, rubah, dan pengurai adalah bakteri, jamur, dan serangga seperti kaki seribu yang mendaur ulang nutrisi dari makhluk hidup yang mati, membentuk rantai makanan yang pendek namun efektif. Aliran energi di ekosistem gurun dimulai dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen tumbuhan gurun seperti kaktus dan rumput, lalu berpindah ke konsumen primer, herbivora kecil seperti kelinci atau serangga, kemudian ke konsumen sekunder, karnivor seperti ular yang memakan kelinci, lalu ke konsumen tersier, elang pemangsa ular, dan terakhir diuraikan oleh dekomposer, bakteri, jamur saat makhluk hidup mati, mengembalikan nutrisi ke tanah. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim 3. Ayo, Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillah. Iya, ini hasilnya. Barakallahu fikum. Nih anak Ustaz ya. Rantai makanan ekosistem gurun dan juga hutan hujan tropis. Ya, sesuai ya. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk semangat. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan anak Ustaz. Boleh duduk ya. Barakallahu fikum. Ya. Hasil karyanya yang luar biasa ya dari kelompok
makan dan dimakan yang terjadi di antara makhluk hidup secara berurutan ya. Proses ini menggambarkan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dan setiap ya makhluk hidup itu ya saling makan memakan. Ya, alhamdulillah ya Ustaz ya. Ini luar biasa ya Sasha ya. Nanti kita akan cari ya bagaimana ya video yang lebih bagus lagi kita cari ya, yang akan membuat kita lebih paham ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita bisa Allah kasih terus kesehatan ya, dan juga nikmat waktu luang yang banyak untuk bisa kita belajar bersama-sama kembali ya Ustaz ya. Nah, baiklah anak Ustaz yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita telah belajar ya Ustaz ya tentang rantai makanan, dan kita mendapatkan kesimpulan ya bahwasanya rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan ya. Itu yang harus kita pahami ya, proses makan dan dimakan ya. Proses makan dimakan yang terjadi di antara makhluk hidup secara berurutan. Dan Ustaz ingin bertanya ini ya, bagian mana nih pada kegiatan hari ini yang kalian sukai? Iya, Masya Allah. Ada nggak kesulitan yang kalian temukan? Nggak ada. Ada atau nggak ada? Tadi setelah selesai pembelajaran ini ya, kita ketahui ya bahwa kita harus menjaga alam dengan baik ya Ustaz ya. Dan nasihat terpenting dari untuk bisa menjaga alam dengan baik itu apa? Ayo, tahu? Ya, menjaga kebersihan lingkungan kita dengan apa? Tidak membuang dia yang paling penting ya. Yang paling penting itu kita tidak buang sampah sembarangan. Kita jaga dulu lingkungan sekolah kita dengan baik ya. Lingkungan paling terdekat kita dulu ya. Lingkungan sekolah dan juga lingkungan di rumah tempat kita tinggal. Kita jaga kebersihan ya maksudnya. Jangan sampai kelas ataupun sekolah kita itu berserakan dengan sampah. Agar apa? Agar lingkungan kita menjadi sehat. Nah, ya saja nasihat Ustaz seperti itu ya. Marilah kita jaga lingkungan kita, jaga kebersihan dengan baik agar lingkungan kita sehat dan selalu aman sentosa. Nah, baiklah Ustaz ya. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan ya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Ya, subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.